kalau bicara toleransi, sebetulnya toleransi pertama kanjuruhan. Betul. Nah masa kan kali ini toleransi lagi jadi agak kurang elok gitu loh. Karena sebagai pemilik event itu FIFA, kita yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Positioningnya begitu gitu loh. Eventnya milik FIFA, tapi kita tuan rumah gitu loh. Jadi kita nggak punya kewenangan nolak atau mencoret atau mendiskualifikasi tim yang lolos. Jujur saja misalnya dalam konteks sepak bola, karena ada istilah lingkungannya football family. Dalam pergaulan dengan katakanlah ASEAN atau dengan Asia, AFC, kan suka ada pertemuan tuh. Itu pasti kita diolok-olok atau ditertawakan lah. Bahwa pembiayaan tentang Piala Dunia ini kan saya baca kurang lebih menghabiskan 1,4 triliun. Betul. Sudah. Baik untuk persiapan timnas maupun untuk perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Untuk kepanitiaan dan sebagainya. Itu kan uang rakyat. Ini bisa jadi berita duka buat saya sendiri atau pecinta bola tanah air nih. Ini kalau kita lihat di media sosial, apalagi pemberitaan yang ramai, ini teman-teman netizen yang lagi nonton juga mungkin satu di antara sekian banyak pecinta sepak bola begitu yang sedih, kecewa, marah, malu mungkin karena memang Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini akan jadi topik obrolan kita hari ini di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Nenek Ama. Agak sedih sih, tapi saya harus menyapa dengan semangat narasumber saya pagi ini ataupun di hari ini di episode kali ini yaitu Bang Tommy Welly atau akrab disapa Bang Toel, pengamat sepak bola kita. Gimana kabarnya Bang? Baik apa enggak? Baik ya Sir, harus sehat, baik ya, harus sehat. tetap semangat. Harus semangat Walaupun galau ya. Galau karena melihat ini gimana ya Bang? Campur aduk. Campur aduk ya. Iya. Oke. Marah, kecewa, kesel, malu, gimana tuh? Kita bahas secara rasional biar teman-teman netizen yang nonton di Obras ini juga teredukasi dengan problematika ini. Sejak awal FIFA drawing dibatalkan karena ada penolakan dari Gubernur Bali, ada penolakan juga dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Apakah Bang Toel sebagai pengamat sepak bola ini udah menduga begitu? Wah, ini tuan rumah Indonesia bakal gagal nih. Waktu Gubernur Bali menyatakan penolakan terhadap timnas Israel, saya kaget. Yang pertama kaget karena dia juga mendorong surat resmi kan ke Menpora untuk meminta kepada FIFA ditolak gitu kan. Saya kaget di situ. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Piala Dunia U20, Indonesia sebagai tuan rumah itu bukan hajatan PSSI aja, tapi hajatan pemerintah. Karena kalau dalam konteks tuan rumah Piala Dunia, ketika PSSI mengajukan permohonan jadi tuan rumah bidding, itu FIFA minta dukungan, minta surat dukungan dari pemerintah. Jadi ada banyak kementerian yang tanda tangan, termasuk pejabat publik daerah, gubernur tanda tangan. Dan kemudian tahun 2020 kan ada Kepres nomor 19 2020. Panitia nasional FIFA Under 20 namanya INAFOK gitu kan. Ketuanya Menpora dan di situ kan ada kementerian, ada gubernur. Ini kan membingungkan. Saya kaget di situ. Nggak lama kemudian saya sudah makin menduga ini tanda-tandanya bakal buruk waktu PSSI mengumumkan hari Minggu ya. Minggu sore apa agak malam gitu kan. Iya betul. Nah itu saya saya udah nggak enak. Wah, ini pertanda buruk ini. Karena pernyataan pertamanya kan menyampaikan bahwa drawing batal. Betul. Bukan diundur ya, batal. Batal gitu kan, bukan postpone gitu kan. Batal saya bilang, aduh. Ini kan kalau ibarat ada jamuan makan, menu utamanya belum kan nanti 20 Mei. Tapi drawingnya yang anggap kita makanan pembuka atau welcome drinknya dibatalin gitu kan. Padahal ini bagian tahapan yang kunci sebetulnya dalam turnamen Piala Dunia itu kunci drawing. Itu masuknya di situ ya. Tapi kalimat berikut yang sebetulnya makin bikin was-was. Kurang lebih gini waktu penjelasannya. Kami sedang memikirkan cara, maksudnya kami itu PSSI, sedang memikirkan cara bagaimana sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kok langsung ke situ ya? Iya, saya notice betul kan. Nah kalau PSSI ngomong gitu artinya itu relevansinya pada sanksi.
Betul. sanksi FIFA. Jadi saya langsung kaget, wah ini udah tanda-tanda buruk berarti gitu loh. Dan akhirnya Jadi dari hari Minggu agak negatif itu feelingnya sampai kejadian. iya bener. sampai kejadian ya, Erick Thohir ke Doha Qatar, ketua PSSI kita bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Ya. dan hasilnya sama-sama kita tahu bahwa Indonesia batal. Ya. Ini kalau Bang Toel sebagai pengamat sepak bola tadi kan Ya. marah, kecewa, sedih, Ya, malu. betul. Sedih pasti semua. Ya. Kalau marahnya mau ke siapa? Begini, dalam sejarah sepak bola dunia, Piala Dunia lah misalnya, seingat saya, setahu saya belum ada tuan rumah yang kemudian kehilangan kesempatannya menjadi tuan rumah dalam jangka waktu hanya tinggal 2 bulan atau hampir kurang malah dari 2 bulan menjadi tuan rumah. Rasanya baru kita gitu loh. Dan apa ya? Saya merasa bahwa ini isu tentang timnas Israel ini adalah seharusnya pekerjaan rumah yang dikerjakan bersama-sama termasuk oleh pemerintah sejak awal. Maksudnya jangan begini, jangan berpikirnya, jangan seolah-olah naif. Kan kita nggak tahu Israel akan masuk gitu loh atau segala macam. Kalau namanya Piala Dunia ya pasti semua negara punya peluang masuk. Betul. Kan begitu. Lalu kalau kita bicara faktanya Israel itu lolos Juli 2022. Kualifikasi di Eropa. Dia runner up kalah sama Inggris, berarti kan kita sebetulnya punya waktu Untuk memikirkan itu. untuk memikirkan itu, untuk dikerjakanlah PR-nya gitu loh. Dengan cara apa supaya nggak muncul penolakan seperti ini. Mendadak begini ya. Ya. Setuju. Maka kemudian ketika drawing dibatalkan, saya tidak heran karena itu merupakan respon keras FIFA. Kenapa saya anggap respon keras FIFA? Karena kalau bicara toleransi, sebetulnya toleransi pertama kan Kanjuruhan. Betul. Nah masa kan kali ini toleransi lagi jadi agak kurang elok gitu loh. Sementara FIFA juga merasa bahwa ini menyangkut soal keamanan, menyangkut soal prinsip sepak bola yang netralitas dan non diskriminasi. Maka saya sudah menduga bahwa ketika lobby pun Piala Dunianya akan lepas. Tapi mungkin harapan saya sebagai insan bola, lobby dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu adalah supaya bisa menghindarkan sanksi. Supaya bisa menghindarkan setidaknya sanksi. mungkin ya, walaupun Setidaknya belum sanksi tahu kita jangan hasilnya berat-berat kan. banget begitu ya. Ya, karena dari pernyataan resmi FIFA-nya kan menyatakan bahwa kita potensial kena sanksi. Hanya akan dibahas kemudian gitu loh. Iya, betul. Jadi itu sih menurut saya sih sebuah wise-nya FIFA lah. Sebuah supaya katakanlah sesudah cabut tuan rumahnya masa langsung mau ngomong sanksi. Betul. Sepertinya itu hanya soal mannernya aja lah. Kita lihat bahwa semua juga tahu bahwa akar permasalahannya ini adalah penolakan dari beberapa kepala daerah, ada dari Bali dan juga Jawa Tengah begitu. Ya. Kenapa tiba-tiba? Bang Toel melihatnya seperti apa ini? Ya itu yang mengagetkan tuh. Itu Kenapa yang nggak dari dulu gitu Yes. ya? Kalau saya temennya mereka, bro, kenapa nggak dari dulu sih bro? Iya. Gitu kan pengennya. Kan nggak gitu mungkin kita naif bahwa nggak sadar bahwa akan Israel yang namanya event Piala Dunia pasti mungkin. Lalu kalau kita bicara Israel ini adalah memang penampilan pertama Israel lolos ke putaran final U20. Jadi debutnya juga bagi timnas Israel ke Piala Dunia U20, lolos mereka. Jadi bayangkan kalau misalnya kita meminta atau memberikan sebuah syarat Israel nggak boleh ikut gitu. Menurut saya sih nggak patut jadinya gitu loh. Karena sebagai pemilik event itu FIFA, kita yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Positioningnya begitu gitu loh. Eventnya milik FIFA, tapi kita tuan rumah gitu loh. Jadi kita nggak punya kewenangan nolak atau mencoret atau mendiskualifikasi tim yang lolos. Betul. Berarti ini Bang Toel sendiri juga melihat bahwa nuansa politik juga sangat berpengaruh ya di ini. Ya di betul, sini. betul. Sejatinya sih memang olahraga harus terpisah lah. Betul. Sepak bola harus Idealnya terpisah seperti lah. Ya. itu. Makanya kan statuta mengatakan itu. Tapi pada prakteknya selalu bersinggungan, selalu kadang bergandengan, kadang beririsan dan sebagainya. Kental lah seperti itu. Maka ketika FIFA pun diserang atau dikritik dengan standar gandanya kan. Ya saya pikir saya juga tidak akan jadi juru bicara FIFA mengatakan itu tidak ada. Cuma begini logikanya gitu loh. Kalau kita mengkritisi FIFA dengan standar gandanya, buat saya itu hal yang nggak ada gunanya, nggak ada keuntungannya buat kita sebagai Indonesia gitu loh.
Kenapa? Karena FIFA itu anggotanya 211. Lebih banyak, lebih gede daripada PBB. Dan negara-negara besar itu manut kan nurut. Nggak bermasalah gitu loh. Nah kalau kita menyerang itu buat FIFA, nggak akan pengaruh juga buat FIFA aja. Dia akan tetap dengan prinsipnya aja gitu loh. Gitu akhirnya ya ini semua juga akhirnya melihat bahwa ini tamparan keras juga ya buat persepak bolaan tanah air. Begitu. Bukan sepak bola deh akhirnya, olahraga juga. Olahraga juga ya. Sekarang event lain pun rasanya coba siapa yang mau percaya dengan kejadian ini, dengan case ini, lalu event olahraga internasional berani datang buat Indonesia lagi. Khawatir. Iya betul. Akhirnya mereka trust issue begitu kan. Iya. Wah ini gimana nih Indonesia, bahasa sederhananya seperti itu ya. Terus ini berbicara soal batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Nasib timnas kita gimana Bang? Nah itu yang paling parah kan. Yang paling parah karena kalau buat pelaku sepak bola, pemain misalnya, impian paling ultimate-nya kan Piala Dunia. Betul. Meski itu Piala Dunia U20 buat kita karena belum sampai yang senior. Tapi nggak apa-apa. Itu mimpi yang baik dan mereka hanya tinggal kurang dari 2 bulan loh mewujudkan mimpi itu. Persiapannya sudah luar biasa. Ya, ada yang cedera, ada yang apa. Banyaklah pengorbanan jadi pemain bola itu menurut saya sih. Karena memang main bola nggak gampang. Karena bahasa sederhananya gini aja lah. Buat yang ngerti bola, koordinasi kaki sama koordinasi tangan itu beda. Lebih mudah koordinasi tangan dibanding kaki. Betul. Jadi kenapa sepak bola menjadi lebih sulit karena itu. Dan mereka yang usia 20 ini pasti berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban bakatnya, berkorban sekolah, pergaulan dan sebagainya. Dan dia hanya tinggal nunggu hampir kurang dari 2 bulan loh untuk mencapai impiannya. Dan sekarang apa itu namanya? Sirna. Hilang, lenyap. Gitu ya Bang. Iya. Jadi udah fix ya Indonesia tidak bisa berlaga karena memang Indonesia bisa ikut berlaga karena posisinya adalah ya sebagai tuan rumah bukan lolos dari kualifikasi ya. Betul. Ini itu melihat yang menyedihkan. Itu yang menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ini kita lihat juga sebuah kesedihan yang mendalam ya buat teman-teman pencinta sepak bola, para pemain U20, tidak hanya itu, semua insan-insan sepak bola gitu. Melihat kejadian ini, tadi sudah berbicara soal marah, kesal, terus malunya itu seperti apa ini melihatnya? Iya, jujur saja misalnya dalam konteks sepak bola, karena ada istilah lingkungannya football family. Dalam pergaulan dengan katakanlah ASEAN atau dengan Asia, AFC, kan suka ada pertemuan tuh. Itu pasti kita diolok-olok atau ditertawakan lah. Ya mungkin nggak di depan muka kita gitu loh. Kalau saat ada forum, tapi di belakang kita pasti diolok-olok, ditertawakan saya yakin. Udah nggak ada muka lagi. Di kelompok gitu, AFF, di kelompok AFC, ya istilahnya kan ditertawakan, diolok-olok. Aduh barang bagus, udah tinggal deket, lu hilang gitu loh. Kapan lagi? Dan mungkin dengan kejadian ini kita akan sulit mendapatkan status tuan rumah di event FIFA. Betul. Atau mungkin yang lebih jauh lagi keinginan besar negara ini tuan rumah Olimpiade. Ya, tuan rumah Olimpiade, kemudian tuan rumah ada FIBA basket kan, Piala Dunia basket, kejuaraan dunia dekat lagi kan. Betul. Ada World Beach Game, ada kejuaraan dunia olahraga pantai. Banyak. Menurut saya sih itu menjadi mengambang juga kan. Iya betul. Jadi emang dampaknya tuh efek dominonya luar biasa ya Bang. Tidak hanya sepak bola tapi akhirnya cabang olahraga yang lain juga akhirnya terkena dampaknya nih. Betul. Namun balik lagi kita tidak boleh berlarut-larut lah dalam keterpurukan ini. Menurut Abang Toel sendiri, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh PSSI? PSSI dulu deh. Yang dilakukan sekarang kan Bang Erik kan tengah lobby nih, jangan sampai sanksinya ini tambah berat begitu. Betul. Karena ini aja kan sudah sesuatu yang berat. Kalau sampai kena sanksi lagi ya menurut saya sih situasi yang sulit lah, akan sulit. Ini menurut itu sanksi sepak bola itu akan sangat menyulitkan. Bang Toel sendiri, menurut Bang Toel sendiri prediksi kemungkinan sanksi yang nantinya akan diberikan oleh FIFA, kalau kita lihat kan, kita baca nih teman-teman di media online banyak tuh ada beberapa poin sanksi. Nah itu kira-kira Indonesia akan dikenakan sanksi yang mana nih Bang? Ya, sanksi itu kan ban dinonaktifkan dari aktivitas dengan sepak bola internasional, jadi terkucilkan lah. Nah itu kan kita pernah alami 2015 sampai 2016 itu pasalnya kasusnya adalah intervensi pemerintah, pembekuan dari pemerintah waktu itu Menpora Imam Nahrawi kan.
Nah itu selama setahun kan timnas kita nggak bisa tanding, klub-klub kita nggak bisa main di level Asia, AFC gitu kan. Lalu pelatih-pelatih kita juga nggak bisa ikutan kursus tentang kepelatihan. Jadi banyak kerugiannya. Jadi terkucil itu maksudnya terkucil. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali di dalam rumah sendiri dan tidak terkoneksi dengan sepak bola internasional. Dan kemungkinan sanksi itu akan kembali lagi dialami oleh kita. Iya, hanya tinggal kemudian soal jangka waktu kapan misalnya itu akan diangkat atau dipulihkan. Ada sanksi lebih berat lagi nggak? Mengingat persepak bola tanah air ini juga sempat tercoreng oleh tragedi Kanjuruhan begitu, Bang. Ya kalau kita bicara normanya sebetulnya tragedi Kanjuruhan bisa untuk memicu sanksi kan. Tetapi kan upaya pemerintah karena menginginkan Piala Dunia tetap di Indonesia waktu itu kan ada lobby. Betul. Erick Thohir juga yang diminta untuk melakukan lobby kan waktu itu supaya satu tidak kena sanksi, kedua Piala Dunia tetap di Indonesia dan itu terjadi kan. Lalu kemudian FIFA datang, keluarlah solusi yang disebut sebagai transformasi sepak bola. Kan dikasih tuh salurannya gitu loh. Tapi kemudian ketika terjadi ini penolakan timnas Israel ketika perhelatan udah kurang dari 2 bulan, sepertinya FIFA merasa bahwa komitmen yang Anda buat yang sudah Anda tanda tangani Anda langgar sendiri gitu loh. Iya. Sehingga kemudian FIFA nggak punya trust tentang keamanan buat tim pesertanya kan. Nah itulah akhirnya dicabut kan. Akhirnya dicabut gitu kan. Kemudian itu untuk langkah yang tengah dilakukan oleh PSSI. Langkah dari pemerintah sendiri yang Bang Toel dorong ini apa? Karena kalau kita lihat kan ini intervensinya kan akhirnya bikin gemes gitu kan. Ya publik saya pikir sangat kecewa ya. Jadi yang pertama mungkin permintaan maaf lah. Permintaan maaf karena bayangkan misal seperti ini. Dan sampai saat kita ngobrol kayak gini belum ada ya? Belum ya? Belum ya? Belum dari sejak semalam ya. Belum loh. Ini kalau kita cek-cek di media sosial tuh ada gitu minta aduh. At least bisa dasarnya begini, selain harapan yang begitu tinggi tentang sepak bola, bahwa pembiayaan tentang Piala Dunia ini kan saya baca kurang lebih menghabiskan 1,4 triliun. Betul. Sudah. Baik untuk persiapan timnas maupun untuk perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Untuk kepanitiaan dan sebagainya. Itu kan uang rakyat. Jadi saya pikir ya harus pertama minta maaf. Karena kan patut ada yang tanggung jawab, tapi siapa yang mau tanggung jawab sekarang? Ya pemerintah. Iya pemerintah harusnya karena harus ini tanggung jawab pemerintah. Hajatan bukan sekedar PSSI. PSSI begitu. Ada Inafok di situ kan. Lalu kan kita boleh bertanya dong, apa yang dikerjakan Inafok selama ini? Pekerjaan rumahnya dikerjakan enggak? Isu Israel pernah jadi pekerjaan rumah enggak? Di-exercise enggak? Betul. Gitu. Harus dicari begitu ya akar permasalahannya seperti apa. Kalau seperti tadi kata Bang Toel bahwa Israel masuk ini dari Juli 2022 harusnya ini sudah bisa diantisipasi begitu. Tapi kenapa nih kujuk-kujuk begitu akhirnya menjadi sebuah pengganjal yang akhirnya tersandung, Indonesia batal begitu. Jadi langkah yang diambil selain minta maaf, langkah yang dirasa akan diambil oleh pemerintah ini apa? Atau Bang Toel sendiri udah pesimis nih, kayak pemerintah nggak akan ngapa-ngapain nih. Iya berat sih soalnya ketika sepak bola kena suspend berat, redup karena nggak punya tujuan. Iya. Sepak bolanya hanya di dalam sendiri, jadi ya kurang lebih kasarnya kan kayak tarkam aja. Promosi degradasi nggak ada artinya gitu kan, sekedar apa ya, suram lah. Kita pernah ngalami tahun 2015 sampai 16 dan itu seperti kalau anak sekolah itu seperti tertinggal kelas dan nanti jauh ketinggalannya. Gitu. Karena yang lainnya berkompetisi kita enggak. Gitu. Thailand misalnya klub-klubnya main di Liga Champion Asia lawan klub Jepang, lawan klub Korea, lawan klub Iran, kita enggak gitu. Ya pasti beda. Pemain yang bertanding kompetitif dengan yang enggak pasti beda. Betul. Gitu loh. Itu yang nantinya akan dirasakan oleh timnas kita ya. Dan yang harus disadari memang banyak kendala sih ya. Jujur aja mungkin persiapan ini baik federasi, PSSI, LOC maupun juga Inafok. Kalau kita lihat tahun lalu 2022 banyak terkuras energi oleh tragedi Kanjuruhan. Setelah tragedi Kanjuruhan tersita energi oleh politik organisasi, perebutan kekuasaan lewat KLB. Setelah itu kita agak kelabakan nih sepertinya. Jadi mungkin FIFA juga ngelihat bahwa
pergerakan kita menuju ini juga agak lambat. Agak lambat ya. Jadi sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan kecil yang awalnya itu masih bisa dimaklumi oleh FIFA, tapi yang paling prinsip akhirnya itu menjadi pemantik. Oke, kayaknya fix nih Indonesia nggak bakal nih jadi tuan rumah begitu ya. Dan sedihnya kan kalau dipikir-pikir, setahu saya nggak ada tuh yang kayak gitu. 2 bulan menjelang kick off. Iya loh, ini 2 bulan menjelang kick off nih. Akhirnya jadi semua orang, mungkin teman-teman netizen, Bang Toel juga akhirnya bertanya-tanya ya, kenapa akhirnya 2 kepala daerah itu 2 bulan sebelum kick off baru bersuara? Kenapa sih? Gitu. Itu jadi pertanyaan besar Bang Toel nggak sih? Iya, karena waktu saya lihat Kepresnya gitu kan, tim pengarah, steering komite lah, ada Menko PMK, ketuanya waktu itu kan Jainuddin Amali Menpora kan. Ini kementeriannya banyak betul, termasuk ada Menlu, ada Mendagri, nah ada gubernur sama Mendagri, tiba-tiba gubernurnya nyelonong begitu kan. Nah, kalau Yasir ditugaskan jadi kepanitiaan gitu kan, untuk mensukseskan itu, nah ini maka akhirnya publik berpikir nih, ada makna apa ini, ada motif apa, ada motivasi apa gitu. Bahasa sederhananya, lu ngapain sih gitu. Gitu. Itu juga akan terpikir oleh Bang Toel. Terpikir. Cuma apakah saya layak masuk di area itu untuk ngomong secara politis gitu kan? Karena dalam perdebatan talk show di berbagai media, di televisi, ya pihak dari politikus akan tetap berpegang pada soal konstitusi. Betul, soal konstitusi itu. Cuma kan saya berpikir gini, kalau kita insan bola, bicara sepak bola, dasarnya nilai-nilai olahraga, artinya sportsmanship. Sementara politik pasti dasarnya adalah misalnya kepentingan yang nggak akan nyambung gitu. Tapi yang juga harus digarisbawahi nih teman-teman. Oke, kita punya konstitusi bahwa kita tidak mengakui Israel begitu kan. Betul. Dan memang kita secara konstitusi negara kita Indonesia ini mendukung Palestina begitu. Tapi yang menjadi tanda tanya adalah ini Israel masuk ke Piala Dunia U20 itu dari Juli loh. Iya. Harusnya kan sudah bisa dipikirkan jauh-jauh hari begitu ya. Itu PR yang saya maksud, nggak di-exercise. Betul kan? Harusnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari bagaimana mensinkronasikan antara konstitusi politik ini dengan persepak bolaan tanah air begitu, sehingga dengan berbagai pihak itu ya. Jadi memang dari awal tuh harusnya sudah digodok begitu ya. Betul. Bang Toel ya. Di reach out, dijahit gitulah bahasanya apalah. Dengan segala kepanitiaan nasional yang dibikin oleh pemerintah Inafok itu kan. Jadi kita juga bertanya itu, ngapain aja Inafok gitu. Betul. Nah ini yang sebenarnya pengen banget sih, tapi kan makanya pintar juga ngomong-ngomong kalau gini ya. Mantan Menpora Jainuddin Amali pindah jadi Waketum PSSI. Benar. Gitu, sempat ngobrol sama beliau tuh semalam gitu kan. Ini nasib timnas U20 ini seperti apa? Ya jawabannya seperti tadi, bahwa ya tidak bisa bertanding begitu, dan langkah selanjutnya apa ya dari segi PSSI ya harus melakukan hal yang terbaik gitu. Tapi dari segi pemerintah, sorry saya sudah bukan jadi menteri lagi begitu kan. Gitu. Sangat dilematis begitu. Tapi kalau pengen berbicara soal bagaimana konstitusi, politik, ini kayaknya terlalu jauh dan ini kayaknya bukan expert kita ya Bang ya. Betul. Saya cuma ngomong begini gitu loh. Olahraga itu kan ya mungkin dalilnya bukan dalil secara akademis lah, tetapi saya lihat bahwa dalam era modern ini event olahraga itu adalah diplomasi modern saat ini olahraga. Betul. Misalnya Olimpiade, dulu saya masih ingat 84 Olimpiade Los Angeles, Cina masih di bawah Amerika. Juara umum Amerika terus gitu kan. Dan mulai memasuki ke tahun 2000-an, 96 itu Olimpiade Atlanta, 2000 China udah jadi juara umum Olimpiade. Menurut saya itu pertarungan atau peperangan era modern itu salah satunya di olahraga. Di olahraga ya. Bayangin deh, sportif ya. Brasil kalau nggak hebat sepak bolanya, orang cuma akan kenal apa? Mungkin sebagai penghasil kopi doang, favelas kayak gitu kan. Tapi dengan sepak bola menurut saya positioning Brasil jadi bagus. Betul. Terangkat. Lalu saya belakangan juga lihat Turki. Turki volley-nya seperti jadi kiblat dunia. Jadi mungkin Turki ngambil volley sebagai positioning dia untuk dunia melihat bahwa kalau volley kita larinya ke Turki, professional league-nya gitu loh. Lalu misalnya kita bicara soal Panama. Coba apa kita tahunya tentang Panama?
kecuali negara kecil yang Betul. Saya katakanlah tahunya juga karena Piala Dunia. di ya 2018 debut ya, 2018 debut. dikendalikan atau dikuasai oleh Amerika atau dipengaruhi oleh Amerika. Tetapi buat saya baru tahu Panama oleh Roberto Duran, petinju legendaris. Amerika punya Sugar Ray Leonard, Panama punya Roberto Duran. Dan ini kan pertarungannya sangat klasik mereka. Tapi dengan Roberto Duran orang kenal Panama. Dan harusnya Indonesia bisa melihat itu ya. Maksud saya itu PR yang bagus kan, diplomasi yang bagus olahraga. China lah sekarang nomor 1 di Olimpiade. Dan harusnya harusnya ya teman-temannya harusnya kita juga nggak tahu nih pemerintah PR-nya apa aja gitu kan. Kita hanya bisa berkomentar. Tapi balik lagi nih terakhir buat Bang Toel nih, dengan adanya pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah gitu, reaksi dari teman-teman netizen, teman-teman pencinta bola ini sangat beragam. Ya. Kesal, kecewa, marah. Tapi di balik semua itu tentu masih ada harapan. Apa yang ingin disampaikan kepada para pencinta bola teman-teman netizen nih? Saat ini memang mimpi buruk sepertinya ya. Butuh, kalau luka memang sakit sekali. Ini memang lebih menyakitkan lah dibanding yang 2015 menurut saya sih. Karena itu sih nuansa politiknya sangat kental. Ini pun nuansa politik kental, tetapi seperti melangkah dalam kebodohan gitu loh. Jadi buat saya sih perlu apa ya, recovery aja biarkan dulu gitu loh. Recovery butuh waktu sebelum kemudian memutuskan langkah apa gitu loh. Dan kita pun ya harus berani taat apa ya, kena sanksi. Menurut saya sih secara norma memang kita pasti kena sanksi. Pernyataan FIFA menyatakan bahwa kita potensial kena sanksi memang betul. Cuma dia nggak mau ungkapkan sekarang sebagai bagian dari ya rasa toleransi terhadap Indonesia lah. Cuma saya pikir ya kita kemungkinan besar akan menerima sanksi. Lalu soal memisahkan olahraga dan politik itu juga harus jadi otokritik buat kita. Buat kita sendiri gitu. Kita nggak bisa naif, sepak bola kita sendiri juga kental dengan aroma politik. Jadi kalau kita sekarang melepaskan jargon itu, semoga itu jadi otokritik buat kita. Karena selama ini olahraga kita banyak dikelola dengan campur tangan aroma politik. Baik. Dan ternyata kayak begini tuh, imbas paling buruk gitu loh. Kita kesandung dengan apa yang pernah kita lakukan juga. Oke. Dan tentu saja harapannya ke depan ini persepak bola tanah air, timnas yang sudah berlatih dan bertanding ini tidak menjadi sebuah sedih boleh, tapi harus jadi sebuah titik balik. Kecewa pasti soalnya. Kita nggak bisa ngomong semangat gitu, nggak gampang. Nggak gampang, betul. Nggak gampang bro. Nggak gampang, benar. Nggak gampang tiba-tiba semangat bro, kalian pasti bisa. Masih ada peluang-peluang selanjutnya. Ya, segampang itu gitu kan. Kita nggak segampang itu. Jadi benar tadi kata Bang Toel ya, beri ruang dulu. Iya, beri ruang. Beri ruang. Mereka untuk recovery kesakitannya. Karena begini, kalau soal heroik, mungkin mereka bisa lebih bilang, saya berdiri bukan mewakili semua negeri ini kan, 11 itu kalau national anthem bendera dia pakai ini kan dia berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Dia berlari, dia duel, dia heading, dia kontrol, dia gocek, kiper misalnya reaktif, save gitu semua. Itu kan aksi heroik mereka untuk negeri ini. Lalu katakanlah dalam keterbatasan sudut pandang mereka anak muda, politikus seenaknya aja kayak begitu gitu, marah lah mereka. Betul. Oke. Ini saya mau sudahi karena saya takut malah reaktif, kekesalan, terus itu kita malah ngomongnya enggak nih gitu. Karena saya yakin Bang Toel juga kesel juga, pengen ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tapi balik lagi, kita berharap obrolan saya dengan Bang Toel, pengamat sepak bola di obrolan rasional di Bahas Hingga Tuntas ini benar-benar rasional. Kita bahas hingga tuntas sehingga memberikan edukasi yang baik buat teman-teman netizen, pencinta bola tanah air, bahwa inilah yang terjadi dan kita harus tahu sikap apa yang kita ambil dan harapannya sikap yang kita ambil adalah sikap yang bijak ya teman-teman. Kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya terkait dengan isu-isu yang tengah hangat yang diperbincangkan oleh teman-teman netizen di obrolan rasional santai di Bahas Hingga Tuntas episode selanjutnya. Thank you Bang Toel. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, semangat Indonesia.